Ya, selamat pagi saudara, kami ucapkan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Liputan Pagi Akhir Pekan. Dan lagi-lagi saya Anastasia Putri membawakan Liputan Pagi Akhir Pekan dari Gelora Bung Karno dari luar, supaya kita bisa sedikit keluar dari rutinitas di studio. Dan saudara, hari ini, topik hari ini kita akan membahas soal olahraga nunchaku, atau sebenarnya nunchaku adalah nama alat ini, yaitu dua batang yang dihubungkan oleh satu mungkin besi ya, satu ikatan besi. Dan olahraga ini ternyata sebenarnya dulu mulai populer karena ada film Bruce Lee. Dan dulu Bruce Lee menggunakan alat ini untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tapi meskipun pamornya sudah mulai turun, tidak seperti dulu pada saat booming film Bruce Lee, tapi di Surabaya ini cukup digemari oleh masyarakat di sana. Nah, sekarang kita lihat dulu cuplikannya. Indah, mempesona, dan terampil. Itulah kesan pertama saat melihat para anak muda ini memainkan sebuah alat yang terbuat dari sepasang tongkat dihubungkan dengan tali atau rantai. Di kalangan penggemar bela diri, alat ini dikenal dengan istilah nunchaku atau double stick. Beberapa puluh tahun yang lalu, senjata ini menjadi populer setelah seorang ahli bela diri kungfu legendaris Bruce Lee memainkannya dalam setiap film-filmnya. Meski telah lama berselang, namun penggemar nunchaku ternyata masih ada hingga sekarang. Dan para penggemar nunchaku di Surabaya kini bergabung dalam sebuah komunitas yang disebut Indonesian Nunchaku Club atau INC. Nunchaku ini sendiri sebenarnya adalah senjata yang cukup berbahaya karena memiliki daya hancur yang sangat kuat. Namun di tangan anggota INC, nunchaku berubah menjadi sebuah alat permainan yang sangat mengasihkan. Tentu saja, untuk menguasai beberapa gerakan indah, diperlukan latihan yang tekun. Belakangan ini penggemar permainan double stick atau nunchaku terus bertambah. Tidak hanya diminati oleh para penggemar bela diri, namun juga berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pengusaha. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Tadi kelompok olahraga bela diri nunchaku yang ada di Surabaya. Tapi ternyata di Jakarta juga gak kalah banyak loh. Seperti yang ada di belakang saya, banyak kan. Mulai dari bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, dan remaja, semua dari segala umur, olahraga ini ternyata digemari juga. Nah, sekarang saya akan bicara lebih banyak soal olahraga ini dengan Bapak Sugi, yang salah satu sekjen ya Pak ya di sini ya? Ya. Pak, sedikit cerita Pak, ini sebenarnya olahraganya namanya olahraga nunchaku atau alatnya ini yang namanya nunchaku Pak? Alat ini namanya nunchaku. Oke, untuk permainan sendiri seperti ada beberapa permainan yang freestyle, bisa juga untuk jadi bela diri. Oke. Jadi kita bisa bilang ini bahwa olahraga bela diri nunchaku. Betul. Oke. Sejarahnya gimana Pak dulu awalnya? Sejarahnya ini sebenarnya alat ini sebenarnya bukan senjata sejarahnya, tapi ini alat pertanian sebenarnya. Oh, alat pertanian? Betul. Untuk apa dulu? Untuk memisahkan bulir-bulir padi dari pohonnya itu. Gimana caranya Pak dulu misalnya? Dipukul. Oke. Nah, jadi itu kalau sekarang udah pakai yang kayak debok gitu ya? Betul. Kalau pakai ini. Oke, terus? Nah, terus pada saat dinasti Kuasa Ryukyu, saya lupa, itu dimana kerajaan melarang senjata tajam dibawa oleh sipil. Oke. Sehingga perampokan merajalela, sehingga para petani bela diri masa ini. Oke. Terus Pak, kalau yang saya pegang ini kan yang buat pemula ya Pak ya? Betul. Oke, kalau yang buat pemula itu seperti apa Pak? Biasanya dia menggunakan ada seperti bagus ya Pak ya? Betul, dia ini seperti karet bom gitu untuk melindungi dari benturan-benturan yang bisa membahayakan. Tapi sekarang di Indonesia sendiri sudah banyak belum Pak yang menggemari olahraga ini? Cukup banyak. Siapa aja biasanya?
untuk penggemar sendiri ya dari anak-anak, wanita ya ada. Oke. Dan para cowok-cowok ya dari segala umur ada. Oke, kalau gitu saya lihat nih ada anak kecil juga ya, bahwa ada perempuannya. Coba itu, Mbak, bisa sedikit gabung sini Mbak sama saya Mbak. Oke, ini ada perempuan, ngapain sih Mbak tertarik main kayak gini Mbak? Seru aja. Serunya apa? Asik aja sih karena dia seni ya, jadi muter-muter spin segala macam. Jadi aku lagi jatuhnya ke arti, jadi lebih enak. Saya aja yang bawa aja nyobainnya udah takut Mbak, kentok-kentok kepukul nanti kita kena kepala kita gitu. Padahal Mbak juga nggak pakai pelindung segala macam. Itu dulu pertama kali belajar gimana? Kalau pertama kali belajar yang pasti kejedut-jedut karena nggak dapet selainya, kita nggak dapet feel-nya. Orang tua panjang segini akan kenanya seberapa, tapi kalau sering latihan, udah dapat bisa jaga jarak dan dapat kalau gayanya bagus, misalnya gayanya betul, pasti nggak akan kejedut. Oh gitu. Kalau saya sebagai pemula, apa yang harus saya pelajari Mbak untuk ini? Pertama kita harus masterin si nunjuk ini. Kita harus spin biasa terus. Oh, ini spin dulu. Dapetin powernya dulu. Oke. Nanti kalau misalnya powernya dapet, terus kita pergelangan tangannya udah oke, kita baru bisa kombinasikan dengan muter-muter. Waduh, hebat banget Mbak. Ini pernah nggak dipakai buat untuk apa ya? Mungkin kalau diganggu di jalan terus Mbak pakai ini alat ini untuk bela diri, pernah nggak? Jangan sampai. Tapi Pak, sebenarnya bisa nggak sih untuk membela diri alat ini? Oh bisa banget. Bisa banget. Gimana caranya Bang untuk bela diri misalnya? Nah, yang saya tahu cuma gerak-gerakan ya, ini aja kan? Ini sebenarnya berfungsi untuk memukul entah itu ke arah ke seluruh bagian tubuh, juga bisa untuk mengunci. Oh, misalnya gimana Pak? Praktek nih sama Mbak berdua nih. Coba. Sorry, enggak, kamu pukul. Pukul ya. Ini untuk saya peragain untuk kuncian ya. Ya, coba. Ya. Ulangi Pak, ulangi. Gimana itu maksudnya gimana? Boleh nggak saya alat peraga lagi? Oh, boleh. Boleh ya. Okay. Oh, jadi kalau kita mau dipukul sama orang, kita pakai ini. Betul. Kita bisa tahan pakai ini ya, aku ini betul, ya. Oke. Boleh. Saya jadi apanya nih? Saya mukul. Oke. Bapak yang mukul, saya ngapain? Gimana lagi? Saya ajarin triknya. Oke. Ini kunci sini. Oh, jadi putar ya? Ya, boleh. Ya, ini tambah sini. Oke. Siapa itu? Dorong. Tarik. Oke. Tapi itu harus cepat. Harus mikir-mikir dulu nih Pak. Mikir-mikir nanti tunggu lawannya udah pergi dulu mukul kita. Iya betul. Oke. Butuh berapa lama Pak untuk kita jadi ahli main tongkat ini Pak, nunchaku ini Pak? Tergantung dari banyaknya kita berlatih ya. Kita banyak berlatih rajin, sebulan udah bisa lah bermain berputar-putar gitu. Oke. Fungsinya untuk apa sih selain bela diri tadi? Untuk seni ya, freestyle, keindahan, juga untuk sebenarnya sih ada fungsi lain yang paling penting ya, itu mengaktifkan otak kiri otak kanan. Oke Pak, tapi tunggu lebih jauhnya lagi nanti usai pariwara berikut. Dan saudara, kami masih akan kembali tentunya dengan sejumlah laporan pilihan lain. Dan salah satunya ada ini dari Blora Jawa Tengah tentang bagaimana masyarakat di sana merayakan bersyukur atas hasil panennya. Tentu menarik Pak ya.